Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Al-ayat, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak jamaah, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah Man Yasmin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah. Kita niatkan i'tikaf dan kita isi dengan kajian ilmu. Dan insya Allah kajian ilmu kita, bahasan kitab Al-Mustafad Qasasil Quran, kita akan masuk kisah tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa ini adalah merupakan bagian daripada Rasulullah Subhanahu wa taala yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Pertama, dari sisi penciptaan. Allah ini menciptakan manusia ini kan ada 4 model ya. Ada manusia yang normal seperti kita, ada bapaknya, ada ibunya, maka adalah kita. Ada juga manusia seperti Nabi Isa, nggak ada bapaknya tapi ada ibunya. Walaupun sekarang juga kadang-kadang banyak juga ya, ada ibunya nggak ada bapaknya. Ini pingin yang kayak Nabi Isa kayaknya gitu ya. Yang ketiga, ada juga ada bapak atau laki nggak ada ibu, Siti Hawa. Nah, yang lebih aneh lagi, nggak ada bapaknya, nggak ada ibu, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya kalau ada manusia yang menjadikan Isa sebagai Tuhan hanya gara-gara tidak ada bapaknya tapi ada ibunya, ini tangguh. Kalau mau jadikan Tuhan, kenapa nggak sekalian Nabi Adam aja, nggak ada bapak, nggak ada ibu, tapi dia muncul gitu ya. Ini kan paling aneh justru harusnya kalau dari sisi itu. Kalau dari sisi itu. Nah, ini Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah, makanya ketika Siti Maryam itu hamil mengandung Nabi Isa alaihissalam, tuduhan orang-orang pada saat itu kepada Siti Maryam kan sangat keji sekali. Ya, dituduh wanita yang tidak baik-baik, pezina dan lain sebagainya. Makanya saat itulah Siti Maryam minta kepada Allah agar mereka menunggu ya untuk membuktikan sampai Nabi Isa ini terlahir. Nah, maka Nabi Isa itu terlahir, kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya itu, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dari semenjak kecil Nabi Isa itu sudah diberikan kemampuan oleh Allah bicara, berdakwah. Aku ini adalah hamba Allah. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku diberikan Alkitab, Injil, dan aku dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Jadi ada 3 bayi yang diberikan kemampuan oleh Allah bicara. Nabi Isa saksi, bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf dengan Zulaikha, dan juga Sohibul Jurej. Sohibul Jurej ini adalah bayi ya seorang wanita, pelacur, yang dia menuduh kehamilannya itu karena Jurej.
adalah merupakan hamba Allah yang ahli ibadah, dan dekatnya kepada Allah sangat luar biasa. Nah, pernah suatu saat Junaid ini dipanggil ibunya, tapi dia nggak nyamut karena dia sedang sholat, dan sholatnya sholat wajib. Dipanggil ibunya nggak nyamut, sehingga ibunya kesal, marah, dan mendoakan semoga Allah hinakan engkau wahai Junaid. Makanya ibu-ibu itu kalau kesal apapun Pak, harus ditahan. Ya, jangan sampai kesal sama anak ngomong yang buruk kepada anak. Dasar anak yang durhaka, ya, gua kutuk lo jadi termos misalkan gitu ya. Itu nanti benar-benar nanti nggak boleh. Nah, ibunya itu begitu kesal sama Junaid itu, kesal dia sama Junaid, sampai akhirnya semoga Allah hinakan engkau. Nah, ternyata apa yang terjadi? Singkat cerita, ada seorang perempuan yang nggak baik itu, dia datang kepada Junaid. Ya, apakah dia minta dinikahi atau minta disetubuhi? Tapi Junaid sedang ahli ibadah, dia nggak mau. Nah, pas nggak mau si perempuan ini, kemudian kecewa dan dia kesal, marah dia. Kemudian dia dendam. Nah, inilah bahayanya perempuan. Ya, kalau misalkan ternyata kemauannya ditolak, kadang-kadang kecewa begitu, marah dia. Nah, setelah marah dia melakukan hubungan zina dengan orang lain. Pas ketika dia hamil, dia menuduh kalau kehamilannya adalah dihamili oleh siapa? Oleh Junaid. Diceritakan kepada semua masyarakat bahwa yang menghamili dia adalah Junaid. Sampai-sampai semua masyarakat marah. Kemudian dia mencaci, membuli, menghina, memfitnah Junaid. Ternyata kau hanya baik dari sisi tampilan saja ya. Tampilan luar kau ahli ibadah, pakai udeng, pakai sorban, pakai gamis, ternyata di belakangnya terus sampai tempat ibadah Junaid pun dirobohkan. Ya, sampai Junaid minta kesempatan kepada mereka, berikan aku kesempatan, biarkan perempuan ini lahir dulu, bayi yang di dalam kandungannya keluar dulu, kata Junaid. Kemudian sampai akhirnya perempuan itu melahirkan. Di situ Junaid sholat 2 rakaat dan minta kepada Allah. Kemudian Allah berikan kemampuan kepada bayi itu adalah untuk bicara. Kata bayi itu, bapakku bukan Junaid, tapi si Anu yang telah menghamili ibu. Bicara di situ. Itu namanya Sohibul Junaid. Jadi selamatnya Junaid karena kesaksian seorang bayi. Begitupun tentang Nabi Yusuf dan sebagainya. Nah, Nabi Isa juga sama. Jadi Nabi Isa itu kemudian dia bicara fil mahdi ya. Ketika berada di dalam ayunan, dia mengatakan inni Abdullah, aku adalah hamba. Cuma mungkin bahasa anak-anak kurang jelas kalian, atau bisa jadi ternyata yang sebagian menganggap Isa itu anak Allah, ketika Isa ngomong kayak begitu, yang di belakang ngobrol kayaknya itu. Ya, karena kadang-kadang Abdullah dengan Ibnullah kan agak samar-samar, bisa ngobrol, bisa nundutan Pak. Itu bisa begitu kadang-kadang. Ini Abdullah, kedengarannya apa? Ini Ibnullah. Ini bahayanya ngaji kalau lagi nundutan Pak gitu. Ya, jadi kayaknya ini sebagian daripada Bani Israel ini nganggapnya ini Ibnullah. Aku adalah anak Allah. Karena nundutan tadi atau ngobrol kan gitu. Makanya yang ngedengar di depan itu 12 orang itu yang disebut dengan kaum Hawariyin. Kaum Hawariyin kayaknya karena enggak nundutan, enggak ngobrol, jelas sama dia kedengarannya. Ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Nah, ini jadi kisah orang menganggap Isa itu adalah anak Allah. Jangan-jangan ketika Isa ngomong ngapain? Kemungkinan ngobrol. Yang kedua, nundutan, ngantuk kayaknya. Karena jauh gitu loh, enggak kedengaran kayak jauh. Tapi kan Abdullah dengan Ibnullah kalau misalkan enggak didengaran secara seksama kan itu samar-samar Pak. Ini Abdullah kan didengarnya ini Ibnullah. Sama kayak begini, ada orang pingin percaya orang, satu sisi dia jadi salah. Coba sumpah demi apa? Bumi Allah. Apa tadi? Bumi Allah. Kedengarannya kalau dia nundutan apa Pak? Demi Allah kayaknya gitu ya. Nah, demi Allah dengan bumi Allah kan samar-samar. Bumi Allah katanya. Padahal demi gitu loh. Jadi didengarnya demi Allah padahal dia bumi Allah. Nah, ini ya salah dengar kayaknya gitu loh. Disangkanya Ibnullah padahal Nabi Isa ngomongnya apa? Abdullah. Jadi satu mungkin anak kecil kurang jelas, yang kedua para pendengarnya ngobrol wae kadang-kadang gitu loh ya. Nah, ini bahayanya ngaji ngobrol bari nundutan, salah dengar. Ya.
orang mah kadang-kadang ngaji fikih, ya ngaji fikih itu harusnya ngumbah sirah saeutik, ya kadang enak ngumbah sirah anu leutik, atuh batal deui ya. Orang mah kadang ngumbah sirah saeutik gitu. Ya, wajibnya ngumbah sirah saeutik. Nah, ngumbah sirah saeutik. Karena nundutan ngumbah sirah anu leutik, atuh batal deui ngumbahan sirah anu leutik ya. Kayak itu kalau ngaji itu ya. Nah, jadi harus jelas itu begitu, harus jelas. Ya, nu ngarti Ustaz Ahmad doang sih katanya. Ada saja Ustaz Abdurrahman ngerti ya sekarang, orang Madura susah itu. Leutik itu kan kecil gitu ya. Nah, jadi kalau leutik itu kecil, kalau saeutik itu sedikit. Kalau wudu itu kan, kalau wajibnya kan musab rambut itu sedikit wajibnya, kalau sunahnya semuanya. Ini karena ngajinya tadi ngobrol, jadi disangkanya ngubah sirah anu leutik gitu loh. Kan sirah anu leutik mah kan dihandap, dia batal deui ya tuh. Pantas desah-desah. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini Nabi Isa. Yang ketiga, Nabi Isa ini adalah merupakan nabi yang dijadikan hujah oleh Allah nanti di hadapan manusia semua. Jadi dalam hadis di dalam kitab Nasaihul Ibad Imam Nawawi dikatakan innallaha yahtaju yaumal qiyamah bi arba'atil anfus ila arba'atil ajnas. Allah itu pada hari kiamat nanti akan berhujah ya di hadapan kita semua dengan 4 jenis manusia ya terhadap 4 jenis kelompok. Satu, dia berhujah dengan orang kaya dan pejabat dengan Nabi Sulaiman. Jadi ketika orang kaya dan pejabat dihisab oleh Allah dan ditanya, kenapa engkau tidak pernah ibadah kepadaku? Kenapa engkau selalu lalai kepadaku? Orang kaya itu mengatakan, aku ini kaya, aku ini penguasa, banyak urusan. Wahai Tuhan, sehingga nggak sempat aku ini kemana? Nggak sempat aku ini ke masjid, nggak sempat aku ini ngaji, nggak sempat aku ini ibadah. Ya, kemudian Allah katakan, aku punya hamba yang paling kaya dan paling berkuasa. Kekuasaannya bukan hanya manusia, tapi jin bahkan di bawah kekuasaannya. Bahkan makhluk lain pun seperti binatang di bawah kekuasaan. Walam yatrukil ibadah, tapi hambaku ini tidak pernah tinggal. Siapa? Sulaiman. Jadi aku punya hamba Sulaiman, kaya, berkuasa, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah. Apakah kekuasaanmu seluas kekuasaan Sulaiman? Apakah kekayaanmu sekaya Sulaiman? Tidak. Akan tetapi hambaku Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah. Maka dipatahkan orang itu dengan dari Allah berhujah dengan yang bernama Sulaiman. Sulaiman ini kan luar biasa, kekayaannya dahsyat, ya, dan juga begitu pun dengan kekuasaan. Rahasia kesuksesan Nabi Sulaiman di dalam menjalankan kekuasaannya itu adalah innahu awwab. Ya, karena Nabi Sulaiman itu amat sangat taat, dekat kepada Tuhan. Innahu awwab. Nah, yang membulak-balikan hati manusia itu kan Allah. Nah, bagaimana cara Nabi Sulaiman supaya bisa menguasai ya rakyatnya itu? Maka dia dekat dengan Allah, minta kepada Allah. Makanya seorang pemimpin itu semakin tinggi jabatan itu sebetulnya harusnya semakin tinggi dia ya berkomunikasi dengan Allah. Ya, karena kalau pemimpin itu sebetulnya apa ya bahasa kita, pertanggungjawaban yang paling bisa mengontrol dirinya itu hanya Tuhan, hanya Allah. Sama seorang pengusaha juga kan begitu. Pengusaha itu kan pertanggungjawabannya kepada Allah. Kalau pertanggungjawabannya dia hanya kepada konsumen, kepada rakyat, itu bisa diutak-atik itu. Misalkan pengusaha makanan, dia bisa pakai apa? Dia bisa pakai bahan yang murah tapi enak, tapi membahayakan. Nah, sedangkan konsumen kan nggak tahu itu membahayakan atau tidak. Kan begitu. Tapi ketika dia pertanggungjawabannya kepada Allah, dia punya ikatan yang kuat dengan Allah, dia nggak berani. Ini bahan kira-kira enak, murah, tapi ini bahaya misalkan. Ini gimana kalau misalkan ada orang yang satu mengkonsumsi sampai misalkan 10.000 orang mengkonsumsi makanan ini, kemudian dia jadi rusak, dia jadi sakit, bahkan mati. Gimana pertanggungjawaban saya kepada Allah? Kan begitu sebetulnya. Maka semakin tinggi ya jabatan seseorang, semakin luar biasa dan semakin di puncaknya, maka dia harus punya keterikatan dengan Allah itu sangat luar biasa.
Ya begitu. Nah itulah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan kekayaannya sangat luar biasa. Ya, kita pernah cerita tentang ya peradaban Sulaiman, tentang bagaimana Nabi Sulaiman membangun sebuah peradaban. Ya Nabi Sulaiman. Jadi rakyat Nabi Sulaiman itu dari jin dan manusia. Ya, jin dan manusia. Nah disinilah tentang kehebatan manusia di atas kehebatan jin. Ya salah satunya adalah ketika Nabi Sulaiman menawarkan kepada pasukannya bahwa Bilqis akan berkunjung ke tempatnya, maka Nabi Sulaiman minta kepada pasukannya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana Bilqis dalam waktu yang cepat? Ya. Kemudian ada jin ibrit, saya wahai Sulaiman, seberapa cepat sebelum engkau beranjak dari tempat duduk? Nah, Nabi Sulaiman kurang puas. Ada nggak kata Nabi Sulaiman di antara kalian yang bisa lebih cepat dari jin ibrit ini? Ada satu. Saya ya Sulaiman. Seberapa cepat engkau? Sebelum matamu berkedip, istana Bilqis sudah ada di tempat ini. Wih, keren kalimat. Dan itu di dalam tafsir Qurtubi, siapa kira-kira itu yang menyatakan itu? Namanya Asif bin Burkhiyah, seorang hamba Allah yang taat, yang patuh, yang hafal isi Alkitab. Dan kata Imam Qurtubi, Asif bin Burkhiyah itu dia membacakan Ismullahul A'dzam. Dia adalah hamba Allah yang taat, yang luar biasa. Dan ketika itu dia minta kepada Allah, ya, agar diberikan kemampuan memindahkan istana Bilqis dalam waktu sekejap, dalam waktu sebelum matanya berkedip. Kata Syekh Imam Al-Qurtubi, apa yang dibaca oleh Asif bin Burkhiyah? Ya Hayyu ya Qayyum ilahana wa ilahukum ilah wahid la ilaha illa anta. Tanpa dia cukup. Ya, kalau ingin hafal nanti datang ke rumah khusus bawa ayam putih, telur putih gitu ya, kain putih, supaya istana presiden nanti bisa pindah nantinya kita. Gitu kan. Wah itu Pak. Ya, nggak bisa diulang kayak ini karena khusus kayaknya gitu. Jadi Pak Mukhlis nanti datang ke rumah gitu khusus kayaknya. Karena ini dapatnya luar biasa ini. Jadi saya dapatnya dari siapa? Dari Mama Abdullah bin Nuh. Mama Abdullah bin Nuh diwariskan kepadamu. Nah ini nanti kita bahas nanti di mustafatnya ya. Nah, jadi kita, nah ini kalau ini khusus Pak datangnya kayak gitu ya. Ayam putih, telur putih, kain putih kan. Amplopnya coklat tetap tapi gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Nanti kita bahas di mustafatnya. Jadi kisah ini di mustafatnya nanti ada sesuatu yang luar biasa. Dan itu bagian daripada keimanan. Nah itu Nabi Isa itu begitu. Ya, jadi Nabi Sulaiman termasuk Nabi yang menjadikan hujah. Yang selanjutnya yang kedua, Allah berhujah dengan Nabi Yusuf kepada para buruh, ya para budak lah istilahnya. Jadi kalau ada seorang buruh dan budak ditanya oleh Allah, kenapa mau ke ibadah? Kenapa kau telat ibadah? Aku ini buruh, wahai Allah. Aku ini ibadah tergantung Tuhan. Ya kerjaanku sibuk. Ya karena aku ini adalah buruh, aku budak, tidak bisa menentukan nasib. Apa kata Allah? Aku punya hamba namanya Yusuf, di bawah kekuasaan Raja Mesir, tapi Yusuf tidak pernah meninggalkan ibadah. Ada lagi orang yang miskin, berhujah, wahai Tuhan, aku tidak pernah ibadah, ya aku telah ibadah, aku lalai ibadah karena aku miskin. Kalau aku nggak dapat kerjaan, nggak bekerja, hari itu aku nggak makan. Apa yang terjadi? Kata Allah, aku punya hamba namanya Isa. Ya, aku punya hamba Isa. Laisa lahu baitun wa laisa lahu zawjah wa lam yatrukil ibadah. Isa tidak memiliki rumah, tidak memiliki istri, akan tetapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Tentang versi ini memang banyak ya. Apakah Nabi Isa punya istri atau Nabi Isa tidak punya istri? Di dalam satu hadis nggak punya istri. Ada lagi di dalam mungkin dalam Bible itu Nabi Isa punya apa? Punya istri yang disebut dengan siapa? Magdalena kan? Ini tentang ini memang banyak sekali. Karena Nabi Isa ini kan termasuk Nabi yang paling muda. Kalau nggak salah dalam Ibnu Katsir diangkat 30 tahun jadi Nabi, kemudian diangkat ke langit 35 tahun. Ya, jadi makanya nanti Nabi Isa diturunkan kembali oleh Allah.
yang diturunkan kembali oleh Allah dalam rangka untuk apa? Satu, mematahkan klaim Yahudi yang mengatakan Nabi Isa telah dibunuh oleh mereka. Yang kedua, meluruskan pemahaman-pemahaman orang-orang Nasrani. Yang ketiga, untuk melawan Dajjal nanti. Ya, nanti Nabi Isa diturunkan dalam rangka untuk itu, mematahkan salib, membunuh babi dan seterusnya. Nah, ini Nabi Isa nanti diturunkan. Makanya ketika Nabi Isa turun itu nanti banyak yang beriman. Bahkan Yahudi Nasrani pun nanti beriman. Tapi iman pada saat itu sudah apa? Sudah apa, Pak? Sudah expired kayaknya gitu. Nah, jadi hati-hati Pak, iman itu ada expirednya. Sama kayak tobat itu ada expirednya nanti. Ada suatu saat nanti tobat kita sudah tidak apa? Tidak berlaku lagi. Iman seseorang sudah tidak berlaku lagi. Makanya sebelum tobat sudah tidak berlaku, iman tidak berlaku lagi. Sekarang, jadi tobat itu jangan nunggu-nunggu. Ya, jangan sampai kita tobat itu diprogram, mentang-mentang orang manajemen, segala macam di manajemen, segala macam di manage. Tobat itu nanti saya usia sekitar 70 tahun, usia pensiun, saya baru tobat nanti. Ke masjid, baca Quran, banyak zikir. Sebelum 70 tahun malaikat maut bisa datang heula. Repot kayak begitu, karena malaikat maut itu kan nggak bisa kita program. Malaikat maut nanti datang waktu ketika saya sudah tobat, ya nggak bisa kayak begitu masalahnya. Nah, ini nanti expirednya juga begitu. Ya, ketika nyawa kita sudah di tenggorokan, ya matahari terbitnya dari barat gitu loh. Nabi Isa ketika sudah diturunkan ada expired itu tobat dan keimanan. Walaupun beriman pada saat itu, maka keimanan sudah tidak berlaku. Makanya iman itu dalam Al-Quran, ya, ketaatan seseorang itu bisa dengan cara tau'an, dengan cara taat secara sukarela, atau dengan cara karhan, taatnya secara terpaksa. Tapi intinya manusia pasti taat, pasti tunduk. Jadi ketundukan makhluk Allah itu pasti, Pak. Cuma ada yang tunduk secara sukarela, tau'an, ada yang tunduknya secara terpaksa. Nah, persoalannya kita mau tunduk secara sukarela atau terpaksa. Cuma kalau tunduk terpaksa seperti Firaun, itu ketundukan yang terpaksa. Tunduk yang terpaksa seperti Korun, itu ketundukan yang terpaksa. Tapi kalau sudah tunduknya terpaksa, Pak, repot itu, sudah nggak berlaku lagi. Karena tunduk kepada Allah ketika terpaksa, sudah berada di dalam lautan, mau mati, baru dia beriman kepada Allah. Ini imanan yang terpaksa. Korun beriman kepada Allah ketika sudah diambleskan ke bumi, sudah tinggal sedikit lagi, baru dia beriman, terpaksa. Makanya kita lebih baik tunduk secara sukarela daripada Pak. Kalau terpaksa itu istilahnya capek gawe teka pakai, Pak. Udah capek dia, tapi nggak bermanfaat, nggak berguna. Sama kalau misalkan kita suruh ngeluarin nama Allah uang 2,5% dari setiap penghasilan kita atau dari setiap harta yang kita miliki, karena kita nggak mau, pasti itu juga keluar dengan terpaksa. Apakah hilang, apakah kita sakit kemudian disuruh dikeluarin, atau apapun itu pasti dipaksa mau. Karena itu ayatnya begitu. Ayatnya begitu. Semua akan tunduk kepada Allah, baik dalam kondisi apa, Pak? Sukarela atau dalam kondisi terpaksa. Dalam kondisi terpaksa. Nah, jadi Nabi Isa itu begitu. Nanti dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mematahkan klaimnya orang Yahudi bahwa mereka telah mengklaim bahwa Nabi Isa telah dibunuh, yang meluruskan keyakinan orang Nasrani, ya, dan memerangi Dajjal nanti. Nah, ini Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa ini nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu karena kajian kita adalah al-mustafad, kita masuk kepada mustafad sambil kita berjalan, ya. Nah, ma yustafadu min qissati Isa li da'wati wa du'ati. Kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya Isa? Ya, yang pertama adalah al-mustafad fi ma yata'allaqu bil aqidatil islamiyah. Hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Isa ini pertama yang terkait dengan masalah akidah Islamiyah. Mimma anil aqidah al-islamiyah al-iman bi thubutil mu'jizati lil anbiya'i wal karamati lil awliya wal khawariqi allati yasa'allahu ihdatha. Di antara bagian daripada mukjizat ataupun di antara bagian daripada pelajaran dari Nabi Isa ini adalah ada sesuatu yang terkait dengan akidah. Apa sesuatu yang terkait dengan akidah itu adalah al-khawariq al-'adah.
kejadian yang luar biasa yang di luar nalar kemanusiaan. Kejadian luar biasa yang di luar nalar kemanusiaan itu, atau kejadian yang luar biasa di luar daripada hukum akal itu ada 3. Dan ini bagian daripada akidah. Satu terkait dengan masalah mukjizat, yang kedua terkait dengan masalah karomah, yang ketiga terkait dengan masalah ma'unah. Nah ini bagian min ma'anil akidah al-islamiyah. Jadi ternyata ini kaitannya dengan masalah akidah. Jadi mukjizat, karomah, ma'unah atau Profesor Abdul Karim Zaidan ini terkait dengan masalah akidah. Dan itu ada. Jadi dalam hidup ini begini Pak, ada sesuatu yang memang di luar akal dan mungkin bertentangan dengan hukum akal. Ya, saya pernah menyatakan kan ada 3 hal terkait dengan akal ya. Satu, ada yang masuk akal karena sesuai dengan hukum akal. Hukum akal ini kan hukum kausalitas biasa, hukum sebab akibat salah satu. Ada sesuatu yang tidak masuk akal karena memang bertentangan dengan hukum akal. Yang ketiga kan ada sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak terjangkau akal. 3 tuh, masuk akal, tidak masuk akal, yang ketiga tidak terjangkau akal. Nah, yang tidak terjangkau akal dan kaitan dengan masalah keimanan itu salah satunya mukjizat, karomah, dan juga apa? Ma'unah. Ini adalah sesuatu yang tidak terjangkau akal, bukan tidak masuk akal, karena akal tidak sampai ke sana. Akal tidak sampai ke sana. Nah, dalam hidup itu begitu Pak. Jadi kita ini orang beriman Pak, harus yakin tentang adanya itu. Kejadian yang luar biasa di luar nalar dan tidak terjangkau akal itu kalau kepada Nabi namanya mukjizat. Jadi jangan aneh kalau misalkan ternyata sifat daripada laut adalah menenggelamkan, tapi laut itu tidak bisa menenggelamkan Musa. Sifat daripada pisau itu adalah memotong, tapi pisau itu tidak bisa memotongnya Ismail. Sifat daripada api itu membakar, tapi api tidak mampu membakar Ibrahim. Batu itu bukan makhluk yang hidup, tetapi batu bisa mengeluarkan unta. Itu jangan heran, itu namanya apa? Mukjizat. Memang tidak masuk akal. Memang tidak. Kenapa? Karena itu bukan ranah akal. Kenapa? Tidak terjangkau oleh akal. Nggak terjangkau oleh akal. Itu mukjizat. Nah, terkait dengan masalah ibunya Maryam, ibunya Isa, Siti Maryam, dia hamil tanpa disentuh laki-laki sedikit. Itu namanya karomah. Kemudian dia bisa melahirkan. Itu namanya karomah. Isanya bisa bicara ketika masih bayi. Itu namanya mukjizat. Nah, itu sesuatu yang di luar nalar. Nah, banyak kejadian sebetulnya. Makanya sebetulnya sesuatu yang di luar nalar bagi kita orang beriman ma'unah. Nah, ma'unah itu kaitannya dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Jadi kalau misalkan bangsa kita, para founding father kita, para pendiri negeri ini tidak punya ma'unah, tidak punya keyakinan, Bang, itu kita nggak mungkin bisa merdeka juga. Karena secara manusiawi, secara hitung-hitungan manusia, ya bangsa kita yang terjajah itu tidak apple to apple untuk melawan kaum penjajah Belanda pada saat itu. Kan begitu. Enggak apa bahasa kitanya enggak sebanding. Belanda itu kan besar-besar, terlatih, senjatanya lengkap, udah ratusan tahun menjajah, artinya persiapannya sudah matang. Kalau kita ceking-ceking, semampai, semeter tak sampai, ada juga yang semeter sampai namanya jangkis, jangkung kurus tipis gitu ya. Kena angin juga kadang-kadang bisa jatuh gitu. Belanda pakai sepatunya sepatu yang ini, kita pakai cekerman, bukan neckerman lagi, cekerman gitu loh. Tentara kita nggak pada pakai sepatu, namanya cekerman, alias nyeker gitu ya. Mereka pakai senjata canggih, kita pakai bambu runcing gitu. Kita pakai pistol, mereka kita pakai keris, pakai golok. Artinya secara berhadapan tidak apa? Tidak apple to apple. Akan tetapi karena bangsa kita adalah bangsa beriman, mereka jenderalnya aja pakai tank. Kalau kita jenderalnya pangapnya pakai tandu gitu loh. Tank lawan tandu kan masya Allah jauh sekali. Tapi karena punya keyakinan
ada sesuatu yang memang di luar nalar, maka kemudian kita bisa melawan penjajah itu. Makanya para pahlawan kita memasukkan dalam pembukaan undang-undang apa? Merdekanya kita adalah atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat, karena kalau bukan rahmat Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah, mustahil bisa seperti itu. Mustahil. Sama kayak misalkan warga Gaza, ya, tentara-tentara Gaza, Palestina itu. Kalau misalkan secara manusiawi Pak udah hancur itu Pak, dibombardir hampir setiap tahun terus-terusan gitu. Kan nanti tahun lagi perang lagi kayak begitu terus aja. Ya, diboikot sana sini, diembargo, dikepung, diserang dengan berbagai macam serangan yang sama. Tapi mereka nggak hancur-hancur, mereka nggak habis-habis. Kenapa? Pertolongan Allah. Nah, ini namanya ma'unah. Jadi ada sesuatu yang di luar nalar kita, ya, di luar hukum akal kita, tapi itu benar dan ada dan terjadi. Itu namanya ma'unah. Nah, ternyata dalam kajian ini kata Profesor Abdul Karim Zaidan, ini adalah bagian daripada al-aqidah al-islamiyah. Tapi kalau kejadian luar biasa ini terjadi kepada orang yang akidahnya benar, ibadahnya benar. Kalau akidahnya nyimpang, ibadah juga kagak. Bisa jalan di atas air misalkan, bisa terbang, itu mah namanya dukun Pak gitu. Ya itu namanya apa? Dukun. Jadi kita kadang-kadang begitu. Dukun kadang-kadang suka begitu. Jualan panglaris. Jualan panglaris tapi mana laku-laku atau panglaris nanti gitu. Ini kalau pingin laris, bisnisnya jualan ini pakai ini dijual. Tapi dia dijual pun kagak laku-laku gitu masalahnya gitu. Kalau pingin kaya nanti ini, tapi dia sendiri kadang-kadang hidupnya susah. Jadi kejadian luar biasa itu kalau misalkan orang itu akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya baik, ya seperti yang terjadi kepada para nabi, para wali ataupun orang-orang yang beriman. Nah ini poin yang pertama dari pelajaran Nabi SAW, bahwa ada sesuatu yang memang di luar daripada jangkauan manusia. Dan bagi Allah itu sesuatu yang mudah saja. Bagi Allah itu sesuatu yang mudah. Makanya kita juga berharap kepada Allah, ya jangan hanya mengandalkan akal kita, ilmu kita, kemampuan kita, Pak. Ada sesuatu yang memang di luar itu, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam urusan apapun serahkan kepada Allah, minta bantuan Allah. Jangan kita hanya mengandalkan bantuan diri kita. Ya, termasuk pilpres ini, ya. Walaupun sebelahnya adalah uangnya banyak, perangkatnya lengkap, ya. Tetap kalau misalkan Allah juga punya kuasa, Allah punya segala-galanya. Jangan putus asa. Ya, selalu mengundang intervensi. Saya sering menjelaskan kan surat Al-Fil itu. Surat Al-Fil ini kan orang kadang-kadang fokusnya kepada kisah gajah yang berantem dengan burungnya. Padahal surat Al-Fil ini kan bukan itu. Salah satu pesan yang pentingnya dalam surat Al-Fil itu kan ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat pertama itu bicara tentang fa'ala rabbuka. Tapi kan kadang-kadang kita terkecoh karena namanya Al-Fil. Ketika kita bercerita tentang surat Al-Fil, ceritanya tentang pasukan bergajah yang diserang oleh burung ababil. Padahal sebetulnya pesan paling penting dari surat Al-Fil itu adalah fa'ala rabbukanya gitu. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana pekerjaan Tuhan terhadap pasukan bergajah, ya, dengan cara mengurung burung-burung ababil. Jadi kerjaan itu kerjaan Tuhan, ya, perantaranya burung ababil melawan gajah gitu loh. Karena kalau secara manusiawi burung melawan gajah itu tidak apple to apple tadi gitu. Burung ababil itu kan jenis burung pipit kecil, gajah itu kan gede-gede. Burung melawan gajah itu kan bukan sesuatu yang untuk dibandingkan. Tapi karena ada pekerjaan Tuhan yang menunggangi pekerjaan burung, maka burung yang kecil itu bisa memiliki kekuatan besar, melebihi kekuatan gajah, sehingga gajah itu hancur luluh lantas seperti daun yang dimakan ulat. Ada pekerjaan siapa di situ? Pekerjaan Tuhan. Namanya fa'ala rabbuka. Nah ini kita yang perlu kita minta adalah fa'ala rabbuka di dalam fa'ala kita. Jadi pekerjaan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Gitu loh. Ya, pekerjaan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Itu yang kita butuhkan. Nah, makanya orang-orang beriman itu harus percaya terhadap hal-hal yang demikian, Pak. Tidak semua sesuatu yang di luar nalar itu khurafat, mistik gitu loh. Enggak. Jadi caranya dulu. Kita kalau sudah caranya benar. Karena begini, ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, ya. Madarijus Salikin. Ada gini, Pak. Kata Ibnu Qayyim begini.
ada 3 hal ya yang disebut dengan namanya 3 firasat. Yang firasat itu ya ada 3 kata Ibu. Satu ada firasatnya, firasat berdasarkan iman, itu namanya firasat para nabi. Ada firasat berdasarkan keilmuan ya, atau medis, firasatnya dokter. Ada firasat juga yang berdasarkan riyadhah, berdasarkan latihan. Karena banyaknya kita latihan puasa sunnah, zikir, sholat sunnah, baca Quran, berbagai macam ibadah, itu firasatnya bisa tajam. Itu ada yang seperti itu. Makanya Nabi kalau punya prediksi-prediksi itu benar. Akan datang suatu zaman umat ini jauh dari ulama ahli fikih, terjadi begini-begini. Itu firasat Nabi benar. Itu firasat berdasarkan keimanan. Aja juga berdasarkan firasat berdasarkan keilmuan, berdasarkan sains. Ya, berdasarkan medis. Misalkan dokter berdasarkan keilmuannya dia bilang begini, kalau begini nanti bisa begini. Ini bapak ini nanti kalau misalkan begini, ini napasnya kayak tinggal Senin Kemis lagi. Dokter ngomong kayak begitu sah-sah saja, dia berdasarkan apa? Ilmu dia, sains dia, nggak jadi masalah. Ada juga orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang dekat dengan Allah punya firasat berdasarkan riyadhah. Karena semakin tajamnya, semakin matangnya hati dia, pikiran kita, karena semakin banyaknya ibadah dan dekat dengan Allah, dia pun memiliki firasat-firasat yang sangat luar biasa. Makanya kata Umar apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian kepada firasat orang beriman, karena dia melihatnya dengan cahaya Allah, bukan dengan mata kasat di fisiknya sendiri. Nah, jadi begitu, ya. Ini. Nah, yang kedua, ya pelajaran ini adalah yang kedua, adamul mujadalah as-subah. Jadi pelajaran dari Nabi Isa ini adalah meninggalkan perdebatan dengan orang bodoh. Jadi ketika Siti Maryam itu mengandung, kemudian Siti Maryam cerita sampai ngebusa, orang nggak percaya. Maka Siti Maryam langsung mengatakan begini, Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kata Siti Maryam, udah aku ini mau berpuasa, aku bernazar mau puasa. Apa puasanya Siti Maryam itu? Lan ukallima yauma insiya, nggak mau bicara kepada manusia. Kenapa? Capek ngejelasin, mendingan diam aja kata Siti Maryam. Nah, ini adalah pelajaran tentang ada mujadalah subhan. Ya, tidak perlu berdebat dengan orang bodoh. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Ya, meninggalkan jawab terhadap orang yang bodoh adalah jawaban. Ya, Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, kata Imam Syafi'i. Majadaltul alim illa walabtuhu wa majadaltu jahilan illa walabasi. Ya, kata Imam Syafi'i, tidaklah aku berdebat dengan orang berilmu, melainkan aku pasti menang, kata Imam Syafi'i. Tapi tidaklah aku berdebat dengan orang bodoh, pasti aku kalah. Jadi kalau ingin ngalahin Imam Syafi'i, Pak, nggak usah pintar-pintar. Ya, jadi orang bodoh kita bisa mengalahkan apa? Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i itu, majadaltu aliman illa walabtuhu wa majadaltu jahilan illa walabasi. Tidaklah aku berdebat dengan orang alim, berilmu, melainkan aku pasti menang. Imam Syafi'i itu kan kalau berdiskusi pasti menang. Dan tidaklah aku berdebat dengan orang bodoh, pasti aku kalah. Kata Imam Syafi'i. Ketika ditanya kenapa bisa begitu? Karena orang bodoh tidak tahu tentang kaidah ilmu, tidak tahu tentang bahasa kitanya epistemologi ilmu, tidak tahu tentang hierarki ilmu gitu. Karena dia dalilnya pokoknya. Apalagi tukang nyari jawaban, jawaban itu di otak bukan di bawah meja. Iya jawaban itu. Ya, jadi nggak ada jawaban di bawah meja gitu lah. Kecuali kita lagi ujian nyontek gitu ya. Jadi majadaltu aliman illa walabtuhu wa majadaltu jahilan illa walabasi. Jadi kalau ingin mengalahkan Imam Syafi'i jangan pintar, Pak. Jadilah orang bodoh, bisa kalah Imam Syafi'i begitu. Nah, Siti Maryam kayak begitu. Makanya di sini adalah ada mujadalah as-subhan. Tidak ada perdebatan dengan orang bodoh. Ini menunjukkan sebetulnya debat itu termasuk perkara yang dibolehkan. Tapi debat itu dasarnya adalah keilmuan, bukan dasarnya adalah emosi. Makanya kalau misalkan tidak kuat literasi, ya yang muncul nanti emosi. Kalau misalkan tidak kuat otaknya, yang muncul adalah ototnya, itu masalahnya.
Kalau debat itu kalau otak agak kuat nanti yang dikedepankan apa? Otak. Makanya debat itu nggak boleh di atas kuda. Nanti debat kusir namanya gitu ya. Ya, nggak boleh debat itu di atas apa? Di atas kuda, di atas dokar. Nanti debatnya debat apa? Debat kusir gitu ya. Jadi begitu. Ya, jadi debat itu ada kaidah ilmunya gitu. Ada kaidah ilmu. Dengan orang bodoh itu kadang-kadang susah berdebat. Kenapa kata Imam Syafi'i sampai begitu? Karena dia tidak tahu tentang kaidah ilmu, tentang teori ilmu, tentang hierarki ilmu. Ya, misalkan kita debat itu kan misalkan kita mau berdebat ini tentang gelas misalkan. Ya harus sepakat dulu. Gelas itu apa? Kan begitu. Gelas itu apa? Jenis apa gelas itu? Ya, benda apa gelas itu? Kemudian setelah itu nanti bagaimana teorinya sampai terbentuknya gelas. Yang ketiga harus disepakati kira-kira gelas ini punya fungsi apa aja. Nah, jadi begitu. Pokoknya gelas itu adalah buat minum. Nah, itu nantinya anak SD itu. Kalau tingkat doktor kan gelas itu bukan buat minum doang. 1 bisa buat pulpen. 3 buat bisa lingkaran, kita cetakkan lingkaran. 4 gelas itu bisa buat apa? Ada orang misalkan motok wae dilemparin, nah gitu kan gitu ya. Tapi kalau misalkan pokoknya gelas itu buat minum aja, nanti itu aksiologi. Jadi artinya itu namanya teori ilmunya. Jadi sepakati gelas apa, ya teori gelasnya seperti apa, fungsi gelasnya itu apa. Nanti konteksnya kita bicara tentang gelas terkait dengan apa, kan begitu istilahnya. Nah, baru di situ yang disebut dengan kaidah ilmu dalam perdebatan, gitu. Nah, tapi kalau misalkan tidak seperti itu ya susah nanti. Tadi debatnya di atas dokar, namanya debat apa? Debat kusir yang ada nanti emosi. Ya bukan menguatkan literasi. Nah, dalam kisah ini Siti Maryam minta kepada Allah untuk puasa, tidak bicara dengan manusia. Lebih baik aku diam dulu sampai lahirnya itu karena percuma. Makanya di dalam surat Ar-Rahman salah satu karakter ibadur Rahman itu apa? Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Qalu salam. Nah, ini kan akhir zaman ini. Di antara tanda-tanda kiamat itu namanya ada imaratus sufaha atau imaratus sibyan. Nanti pemimpin itu dipimpin oleh anak-anak dan orang bodoh. Itu akhir zaman nanti. Itu di dalam satu hadis min asratis sa'ah. Ya, min asratis sa'ah. Tanda kiamat itu sudah mendekat, tanda kiamat itu sudah akan datang. Ya, itu adalah nanti pemimpin itu dipimpin oleh anak kecil atau orang bodoh. Jadi mun hayang terek kiamat pilih we nomor eta tah terus. Ustaz menyebutin Pak, enggak bisa ini masalahnya direkam nih. Mun hayang terek kiamat pilih nomor berapa? Tapi mun kiamat dilakene hayang dilakene pilihnya nomor hiji gitu ya. Ini kira-kira yang buru-buru kiamat yang dilakene gitu apa namanya? Pilihan itu terserah kita. Terserah sekarang. Amun hayang tarikh kiamat, ya jangan pilih nomor. Amun hayang kiamat buru-buru, terserah lah pilih mana we. Jadi gitu. Ini yang keberapa tadi? Yang kedua. Jadi begitu yang kedua. Ada mujadalah as-sufah. Tinggalkan berdebat dengan orang bodoh. Ya, kalau orang bodoh itu susah. Yang selanjutnya adalah al-akhdhu bil asbab. Ya, walaupun tadi saya jelaskan ada hal-hal yang tanpa sebab tadi Pak ya, tapi itu terjadi. Tetapi kisah ini pun bicara tentang al-akhdhu bil asbab, tentang pentingnya menempuh sebab. Jadi Siti Maryam ini kan hamil Pak. Nah ketika hamil, ketika Siti Maryam itu mau melahirkan itu dia akan menggoyang-goyang pohon kurma. Wa huzzi ilaika bijiz'in nahlah tusakkit alaiki rutoban janinya. Jadi Siti Maryam itu ketika dia hamil, maka dia goyang-goyangkan pohon kurma. Digoyangkan pohon kurma kan keras banget ya. Nggak tahu kekuatan Siti Maryam sampai seperti apa, sampai berjatuhan rutoban. Ya, dia rutoban itu kurma basah, kurma muda. Nah ini menunjukkan bahwa ternyata termasuk makanan yang baik bagi wanita hamil itu adalah kurma muda, namanya rutob. Rutob itu termasuk makanan yang paling baik bagi wanita yang sedang apa?
sedang hamil. Ya, rutob namanya, kurma. Dan Siti Maryam itu ternyata ketika mau melahirkan itu bukan terlentang, Pak. Jadi Siti Maryam itu ketika mau melahirkan Isa itu bukan terlentang, tapi dengan cara dia jongkok. Nah, sekarang sedang banyak dikaji itu tentang melahirkan ala Siti Maryam tanpa bantuan bidan ataupun dokter. Nah, itu kita makan kadang-kadang kalau melahirkan kan terlentang, makanya ngaheujeunna kenceng gitu. Itu keluar kadang-kadang. Ujung-ujung ini sesar ya kadang-kadang. Tapi Siti Maryam bukan begitu ternyata. Jadi dia sampai pegangan ke pohon kurma, dia agak sedikit jongkok keluar dengan mudah. Nah, jadi itu artinya apa? Ini Siti Maryam menempuh asbab, akhadhu bil asbab. Jadi sebab itu tetap penting, tapi sebab itu jangan dijadikan sebagai andalan dan patokan. Ya, kita tetap menempuh sebab, tapi sebab jangan dijadikan sebagai apa? Andalan kita. Tujuan dia hanya sarana. Ya karena begini masalahnya. Pelajaran dari ini kan, Musa itu ketika dilemparkan ibunya ke laut berada di puncak kelemahannya. Tapi puncak kelemahan Musa tidak menyebabkan dirinya madorat, karena ada Allah, karena bersama Allah. Fir'aun ketika menyeberangi laut itu kan puncaknya di puncak kejayaan kehebatannya. Tapi kehebatan dan kejayaan Fir'aun tidak mampu memberikan manfaat kepadanya ketika ketiadaan Allah. Itu problemnya, Pak. Jadi kelemahan Nabi Musa tidak memandaratkan Musa ketika dia dilemparkan ke laut, karena Allah bersama Musa. Kekuatan kehebatan Fir'aun ketika menyeberangi laut tidak memberikan manfaat sedikit pun ketika ketiadaan Allah. Itu yang jadi masalah. Makanya bukan masalah kekuatan dan kehebatan kita, kelemahan dan ketidakberdayaan kita, bukan. Masalahnya adalah ada nggak kebersamaan Allah bersama kita. Jadi kelemahan seseorang tidak memandaratkan dirinya ketika bersama Allah, kekuatan seseorang tidak memberikan manfaat kepadanya ketika ketiadaan Allah bersamanya. Nah, itu kata kunci ya, kata kunci. Jadi asbab itu tetap penting ya ditempuh, karena sebagai bagian daripada sunatullah, hukum kausalitas. Sama kita juga begitu ya. Karena salah satu rukun tawakal itu atau syarat tawakal itu adalah al-akhdhu bil asbab. Salah satu rukun tawakal itu adalah menempuh sebabnya. Ya, ada 3 rukun tawakal ya. 1, ma'rifatu rabbi ya wasifatihi. Orang bisa tawakal secara totalitas kalau dia mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, al-akhdhu bil asbab. Yang kedua, tawakal itu tempuh sebabnya sesuai dengan ilmu kemanusiaan kita. Nah, yang ketiga, baru kita bergantung mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ibadah, bil aqidah, itu syarat atau rukun tawakal. Ma'rifatu rabbi wa sifatihi, al-akhdhu bil asbab, at-tafwid, menggantungkan, menyerahkan diri kepada Allah dengan ibadah, dengan doa dan lain sebagainya. Itu namanya tawakal. Ya, jadi tawakal itu bukan tanpa sebab. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat, al-ibtiadu anil ghuluwi fiddin. Al-ibtiadu anil ghuluwi fiddin. Ya, jadi pelajaran dari Nabi Isa ini adalah kita diharuskan untuk menjauh dari sifat berlebih-lebihan dalam beragama. Waktu ini bukan? Udah suruh bukan? Hah? Belum. Udah terakhir aja nih. Al-ibtian anil ghuluwi fiddin. Larangan berlebih-lebihan dalam beragama. Ya ahlal kitab la taqulu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kau berlebih-lebihan dalam beragama. Jadi berlebih-lebihan itu, Pak, jangankan dalam hal yang buruk. Dalam hal yang baik saja dilarang. Dalam hal ibadah saja dilarang. Apa yang menyebabkan umatnya Nabi Isa menjadikan Isa sebagai Tuhan? Karena gulu, karena berlebih-lebihan. Makanya saya pernah mengatakan begini, kenapa Rasulullah banyak menampakkan sisi kemanusiaannya kepada sahabatnya, kepada umat? Karena Rasulullah itu diutus setelah Nabi yang pernah dikultuskan, dituhankan. Maka Rasul lebih menampakkan tentang kemanusiaan. Makanya Rasul itu menganggap kepada umat itu namanya sahabat. Makanya Rasul selalu bersama-sama dengan mereka, makan bersama mereka, cara jalan, cara makan, cara minum, bahkan rumah tangganya pun
nggak ada yang rahasia. Nama Rasul dijelaskan sama. Kalau misalkan Rasul dikit-dikit rahasia, privasi, kita nggak tahu gimana cara hubungan, gimana cara rumah tangga. Makanya Rasul itu nggak ada privasinya, disampaikan semuanya kepada siapa? Umatnya. Memang kalau misalkan kita benar nggak ada rahasia. Misalkan suami istri punya privasi, kan kacau namanya. Coba pingin lihat kan privasi, papa mau pingin tahu aja, kacau gitu lihat. Orang tua dengan anak nggak ada privasi ke orang tua kan. Tapi sekarang ada anak-anak punya privasi, orang tua tidak boleh apa? Nggak boleh tahu. Gimana orang tua bisa ngontrol kalau kita tidak boleh? Ini kadang-kadang makna privasi itu kadang-kadang dibiasakan untuk kepentingannya. Gitu. Ya saya nggak ada privasi, handphone saya mau dilihat silakan aja. Orang nggak ada yang sembunyi-sembunyiin. Kecuali ada SLJJ, selingkuh jarak jauh, baru privasi kadang-kadang itu ya. Kalau nggak ada ngapain kita seperti itu? Nah, Rasulullah nggak ada, dinampakkan semuanya Rasulullah. Ya, nah kenapa Rasulullah sering menampakkan tentang kemanusiaannya kepada umatnya? Supaya umat ini tahu kalau Rasul itu adalah manusia. Karena Rasul diutus setelah Nabi yang pernah dikultuskan, itu poin pertama. Makanya ada ulama yang mengatakan minum dan makannya Rasul bisa lebih baik daripada ibadahnya kita. Jadi kalau kita ibadah, Rasul minum dan makan dan minum Rasul lebih baik dari ibadah kita. Kenapa sebabnya? Karena makan dan minum Rasul dalam rangka untuk menjaga kemurnian akidah umatnya. Konstitusi akidah umatnya supaya umat tidak menganggap Rasul sebagai Tuhan. Makanya secinta apapun umat Rasulullah dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada yang menganggap Rasul sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nah, itu satu. Makanya Rasul menampakkan nilai kemanusiaan. Itu sebagai wujud apa? Kalau Rasul adalah manusia. Itu satu. Nah yang kedua, Rasul ini kan satu-satunya nabi dari sekian nabi yang Allah berikan gelarnya sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya adalah alaihi salam. Kenapa Rasul itu sendiri yang sallallahu alaihi wasallam? Apa rahasia di balik kata sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk proteksi Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bentuk proteksi Allah. Makanya selama kita bersolawat kepada Nabi, selama itu tidak akan pernah menuhankan Nabi. Saya tanya coba kira-kira arti sallallahu alaihi wasallam itu apa artinya? Sallallahu, semoga merahmati Allahu alaihi kepada Nabi wasallamah, dan semoga memberikan keselamatan. Kira-kira kalau misalnya semoga Allah, kira-kira kita menganggap nabinya Allah atau bukan kira-kira? Bukan. Makanya proteksi Allah kepada Rasulullah adalah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu protection. Yang kedua, selama kita bersolawat kepada Nabi, kita selama itu tidak akan pernah bisa mempertuhankan Nabi. Makanya beda cinta, beda kultus. Cinta itu tidak pernah akan sampai menuhankan sampai kapan. Tapi kultus itu walaupun kelihatan tidak seperti mencintai, kalau dia sudah menganggap itu adalah Tuhan, itu namanya kultus. Inilah larangan al-ghulu. Makanya dalam beragama itu nggak boleh berlebih-lebih. Namanya tasaddud. Tasaddud itu ada. Orang-orang yang beragama itu kadang-kadang keras, berlebih-lebihan. Itu tidaklah seseorang itu tasaddud dalam urusan agama, melainkan pasti dia kalah dengan agama itu sendiri. Anda datang 3 sahabat kepada Nabi. Mungkin dia ingin dianggap, dipuji, diapresiasi oleh Nabi. Ya Rasulullah, aku ini karena saking pingin dekatnya dengan Allah, aku mau sholat, nggak mau tidur aku ya Rasul. Yang satu, ya Rasul, aku nggak mau diganggu ibadah, aku mau ngebujang terus, nggak mau nikah. Karena kadang-kadang gara-gara istri tidur juga kesiangan kadang-kadang. Aku mau ibadah terus, nggak mau nikah. Yang satu lagi, ya Rasul, aku mau puasa terus, nggak mau apa? Nggak mau buka-buka. Aku pengen ibadah, pokoknya aku itu aja. Satu nggak mau nikah, mau ibadah. Satu nggak mau buka, ingin puasa. Satu nggak mau tidur, pingin sholat. Kirain mereka sama Rasul mau diapresiasi, mau dipuji. Apa jawaban Rasul? Saya tanya, orang yang paling takwa di antara kalian siapa? Engkau ya Rasul. Orang yang paling dekat dengan Allah siapa? Engkau ya Rasul. Terus kamu lihat aku gimana? Aku sholat, aku tidur. Aku makan, aku buka. Aku pun menikahi beberapa orang istri. Leluwihan siap ditekek kau ini. Untung Rasul tidak gede adat juga namanya. Ya, untung Rasulnya nggak gede adat. Leluwihan siap beragama ditekek kan gitu kan. Untung Rasul tidak gede adat. Udah kayak begitu. Berlebih-lebihan dalam beragama. Jangan. Karena kita itu punya hak. Mata punya hak, perut punya hak, tubuh punya hak. Setiap sesuatu itu punya hak. Zolim kita kalau tidak memberikan haknya. Agama kita bukan untuk menjadikan kita rahib. Agama kita tidak untuk menjadikan kita sebagai rahib. Tapi boleh malamnya seperti rahib, tapi siangnya seperti singa. Ini membeda. Penting. Pas rahib
pos rahim kena wae saler kadang-kadang. Jadi malamnya rahim, siangnya apa? Singa gitu. Jadi Islam itu agama yang balance antara hal-hal yang bersifat ukhrawi dan duniawi. Jadi hidup terus begitu. Ya, hidup itu begitu. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang jalan-jalan. Makanya Isa itu julukannya Al-Masih. Jadi kata Prof. Abdul Karim Zaidan dalam kitab ini, Al-Masih itu maknanya dua. Dari kata masya artinya jalan, masaha artinya mengusap. Jadi Nabi Isa itu kenapa dikata Al-Masih? Karena suka jalan-jalan. Jadi kalau misalkan hobinya bapak jalan-jalan dengan ibu-ibu, berarti itu ngejalanin sunnahnya Nabi Isa. Jalan-jalannya ya, gitu ya. Tapi jalan-jalan Nabi Isa itu dalam rangka berdakwah, gitu ya. Jadi begitu. Jadi ini alasan yang keempat. Karena sudah masuk waktu wallahu alam sama. Berapa menit? 8. Gila kayak geuningan. Gila kayak ngomong di tadi, can bereskan wae. Pak ada yang di ini dulu Pak, silakan Pak kalau ada yang di-share didiskusikan. Kalau tafadhol masykur. Silakan. Yang itu saya tergelitik sedikit pada saat Nabi Isa turun dan menunaikan peperangan di Islam Jaya. Itu kan besoknya nggak langsung kiamat. Ada yang mengatakan paling tidak ada jangka waktu 40 tahun Islam Jaya. Kemudian terakhir ada yang paginya beriman, sorenya kafir. Lalu kalau orang yang saat Nabi Isa itu turun terus beriman, kemudian sia-sia imannya, ngapain gitu? Kalau kayak gitu kan Allah kan Maha Pengampun gitu ya, kenapa harus sia-sia kan? Masih ada waktu sebenarnya. Ya, Allah alam waktunya, tapi memang pendapat para sejarawan begitu. Kenapa nanti? Karena begini, ya. Jadi iman itu begitu. Iman itu kita meyakini terhadap sesuatu yang tidak nampak. Itu iman. Meyakini sesuatu yang belum nampak, itu keimanan. Kalau kita meyakini sesuatu yang sudah nampak, sudah jelas, itu namanya apa? Kesaksian. Jadi begitu, kesaksian. Jadi makanya iman itu disebut dengan yu'minuna bil ghaib. Kita meyakini sesuatu dengan yang gaib. Secara contoh misalnya, kita dapat informasi kalau Nabi Isa itu akan turun kepada kita. Terus setelah itu kita nggak tahu bahwa Nabi Isa turun, atau yang penting kita dapat informasi dari Quran, kita dapat informasi dari hadis. Nah itu namanya apa? Keimanan. Nah, sekarang kita menyampaikan itu kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani juga, bahwa Nabi Isa itu akan turun. Untuk apa? Mematahkan klaim mereka bahwa Isa telah dibunuh, meluruskan pemahaman mereka bahwa itu sebetulnya salah, mematahkan saling membunuh misalkan babi dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah kalau misalkan ternyata sampai sekarang seperti itu, tapi mereka tetap tidak beriman, saya nanti aja berimannya. Kalau memang benar-benar saya bisa menyaksikan kalau Isa itu apa? Turun dan mematahkan itu namanya kesaksian. Itu namanya kesaksian. Kenapa orang ketika nyawa di tenggorokan itu apa? Dia apa? Ditolak taubatnya. Kenapa kira-kira? Karena dia sudah melihat sebagian daripada apa? Yang gaib. Jadi innallaha la yaghfiru apa? Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Pertanyaan, kenapa ketika nyawa di tenggorokan itu kemudian taubat tidak diterima? Karena sebagian ulama mengatakan karena pada saat itu Allah sudah nampakkan sebagian daripada yang gaib di mana dia nanti akan berada, sudah dinampakkan. Seperti hadis yang dari Sa'ban itu kan. Sa'ban itu kan sahabat Nabi yang ketika dia dalam kondisi apa namanya? Sakarat, ditalkinin sama keluarganya la ilaha illallah, tapi dia mengatakan laukana ba'idan. Kemudian la ilaha illallah laukana jadidatan, la ilaha illallah laukana kafatan. Itu Sa'ban itu begitu, ketika dia mau mati ditalkinin malah omongannya lain-lain. Seandainya lebih jauh, seandainya yang baru, seandainya semuanya. Kemudian para sahabat bingung, ini kira-kira ada apa dengan orang ini? Maka ditanyakanlah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, oh itu Allah sedang nampakkan tentang sebagian daripada amal ketika itu.
Laukana ba'idan, dia mengatakan sekiranya lebih jauh, jarak antara rumah Sa'ban dengan masjid ini nggak terlalu jauh. Padahal dia sudah jauh, lumayan sekiloan. Tapi Allah nampakkan pahala jalan dia ke masjid. Kata Sa'ban, seandainya lebih jauh jarak rumahku dengan masjid, niscaya pahalanya jauh lebih besar dari ini. Yang kedua, Sa'ban itu pernah ketika dia mau jalan ke masjid, dia melihat orang yang tidak berpakaian, kedinginan di waktu pagi. Maka orang Arab itu kan biasa pakai pakaian dua, pakaian dalaman, pakaian luar. Dia buka pakaian luarnya, dia kasihkan ke orang itu. Dan dinampakkan pahalanya. Ketika dinampakkan pahalanya, Sa'ban itu merasa kurang puas. Dia mengatakan, seandainya yang kukasihkan yang baru, niscaya pahalanya lebih besar dari itu. Nah, terus yang ketiga, Sa'ban itu pernah ketika itu dia sedang makan, berbuka. Ada pengemis yang datang, dia mengatakan, saya lapar, sudah tidak makan seharian. Maka dipotong rotinya, diberikan kepada pengemis itu. Dinampakkan oleh Allah pahalanya. Dia mengatakan seandainya semuanya, niscaya pahalanya lebih besar daripada itu. Nah, makanya ketika orang sudah nyawanya di tenggorokan, dia tidak diterima tobatnya karena sudah melihat sebagian daripada apanya. Nah, mungkin ulama sebagian melakukan pendapat seperti itu karena nampak itu mungkin ada. Jadi sudah bukan lagi keimanan, tapi kesaksian yang dia nampak. Sehingga saat itulah oh ini sama seperti halnya matahari ketika terbit dari barat pun kan jaraknya lumayan. Kalau dalam riwayat kan 40 hari juga gitu kan, terbit dulu dari barat, ngelihat kan gelap dulu gelap, pas sudah ada matahari ternyata dari mana? Dari barat. Pas dia ketika matahari dari barat dia mengatakan aku beriman kepada Allah. Ini udah tanda kiamat banget. Nah, jadi artinya mungkin ulama sebagian mengatakan begitu. Kenapa mungkin tidak diterima keimanan mereka? Karena saat itu sudah nampak daripada itu. Wallahu a'lam. Ya, gitu loh. Jadi begitu. Nah itu sebagian ini. Teknisnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab itu ya. Kita juga nggak tahu memang seperti apa ini. Ada lagi yang lain? Cukup udah masuk ya? Ya, masih 2 menit. Satu lagi nanti saja di sana ya. Tadi kan Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Saya mau nanya tentang Nabi Yahya. Pada saat Nabi Yahya dikabarkan kepada Zakaria akan punya anak, terus akan dia menjawab anak yang apa namanya, saya sudah mencapai usia ini tua dan istrinya Akiro. Berarti sebenarnya mungkin juga tidak berhubungan, jangan-jangan itu sama dengan Nabi Isa juga gitu. Ya inilah makanya kan kisah Nabi Isa, kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya ini kan anaknya Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria itu kan ketika Nabi Yahya lahir itu kan usianya sudah sangat tua. Dan Nabi Zakaria ini kan terinspirasi dari siapa? Dari Siti Maryam. Jadi Siti Maryam itu pas ketika Nabi Zakaria itu masuk itu udah punya makanan, dan makanan buah-buahan musimnya, misalkan musimnya makanan di musim gugur ada di musim dingin misalnya. Jadi makanan itu buah-buahan itu kadang-kadang bukan musim durian ada durian gitu. Ya, ini harusnya nih para pakar pertanian itu belajar dari Siti Maryam juga gimana caranya bukan musimnya tapi buah-buahan itu muncul. Gak aneh kalau pas musimnya malah bagus. Bagaimana menciptakan buah yang tetap lahir, tetap ada walaupun bukan namanya musimnya. Nah, itu belajar coba. Kisah Siti Maryam itu ada. Siti Maryam itu makan buah yang bukan musimnya. Kemudian pas ditanya dari mana ini buah ini? Ya kata Siti Maryam kan min indi Rabbi, dari Tuhanku. Wah, Nabi Zakaria terinspirasi. Kalau tanpa sebab aja bisa, aku kan punya sebab. Ada suami, ada istri. Kemudian Nabi Zakaria bukan hanya mengetuk pintu langit, tapi sama Nabi Zakaria digedor pintu langit. Makanya kalau diketuk jangan-jangan gak datang, gedor aja mukanya mah gitu loh ya. Aduh, assalamualaikum. Tak ada yang ingin ke tukang iman. Assalamualaikum gitu kan ya. Kedengaran baru kayak begitu kan. Gedor bukan hanya diketuk. Nabi Zakaria menggedor pintu langit, bukan mengetuk pintu langit. Makanya nah itu penting juga kita belajar cara ngegedor gitu ya. Bukan hanya ngetuk-ngetuk doang. Kita jangan mengetuk pintu langit. Kalau diketuk setelah datang gedor nantinya gitu ya. Supaya datang. Nah, apa kata Nabi Zakaria?
Nabi Zakaria gedor pintu langit. Dia ibadah siang malam. Dia sholat, dia doa siang malam, dia undang. Kata Nabi Zakaria, kalau Siti Maryam bisa mendatangkan makanan bukan musimnya tanpa sebab, kenapa aku dengan sebab tidak? Terus kayak begitu sampai-sampai yang Allah wahyukan kepada siapa? Zakaria, bahwa dia akan memberikan kabar gembira, bahkan memberikan anak, nggak tanggung-tanggung, namanya pun langsung dari Allah. Ismuhu Yahya, namanya adalah Yahya. Nah ini juga sama sebetulnya, bahwa walaupun medis mengatakan istrinya mandul, bapaknya sudah tua, tapi di luar medis ada sesuatu yang disebut dengan sesuatu yang di luar nalar. Nah, jadi gitu. Itulah pelajaran Pak sebutnya di luar nalar. Saya pernah mengatakan selalu sisakan uang kemungkinan walaupun sekecil apapun. Itu yang bisa kita ambil daripada teori probability dalam ilmu statistik. Selalu berikan ruang ketika kita menemukan kemantokan ataupun kebuntuan, jangan dibuntukan semua. Itu aja barangkali ya, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kepada saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.